Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kesultanan Banten. Sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Brigitte Lona Roxane, absen 6 dari kelas 10G. Ini adalah macam-macam topik yang akan saya bahas. Jadi, Kesultanan Banten adalah salah satu kesultanan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kesultanan Banten menjadi salah satu kerajaan yang punya peranan penting dalam perdagangan rempah sekaligus penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi, Kesultanan Banten ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintahan, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Pada masa kepemimpinannya, perdagangan Kerajaan Banten berkembang pesat didukung adanya pelabuhan sebagai gerbang perdagangan antar negara. Lokasinya yang strategis menjadikan Kesultanan Banten ini sangat mengandalkan perdagangannya yang sampai ke luar negeri dalam menopang perekonomiannya. Sultan Maulana Hasanuddin juga melanjutkan cita-cita ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Berikut adalah raja-raja yang telah memerintah Kesultanan Banten. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Yang kedua ada Panembahan Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Yang ketiga ada Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1605 Masehi. Yang keempat ada Abdul Mufakir pada tahun 1605 sampai 1640 Masehi. Yang kelima ada Abu Mali Ahmad Rahmatullah pada tahun 1640 sampai 1651 Masehi. Yang keenam ada Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Jadi, Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada 1651 sampai 1683 Masehi. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memajukan Kesultanan Banten, yaitu adalah yang pertama memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan pedagang Eropa. Yang ketiga adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Yang keempat adalah melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lucas Cardil. Yang kelima ada membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Yang keenam adalah Sultan Ageng Tirtayasa adalah raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Hal ini diketahui karena VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Perang Saudara adalah salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. Sekitar tahun 1680 terjadi perselisihan dalam Kesultanan Banten
anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaannya dari tangan sang ayah. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh Kompeni VOC dengan memberi dukungan dan bantuan persenjataan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara menjadi tak terhindarkan. Akibat kejadian tersebut, Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah bersama putranya yang lain, Pangeran Purbaya. Kemudian pada tahun 1683, Sultan Ageng ditangkap VOC dan ditahan di Batavia. Perang saudara yang berlangsung di Banten menyisakan ketidakstabilan dan konflik di masa pemerintahan berikutnya. VOC semakin ikut campur dalam urusan Banten, bahkan meminta kompensasi untuk menguasai Lampung sekaligus hak monopoli perdagangan lada di sana. Usai Sultan Haji meninggal, VOC semakin menekan kerajaan Banten. Hal tersebut pun membuat pengaruh ke kerajaan Banten memudar dan ditinggalkan. Berikut adalah peninggalan Kesultanan Banten, yaitu yang pertama adalah Masjid Agung Banten yang terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Pada tahun 1566 Masehi, ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama pada 1552 sampai 1570. Yang kedua ada Masjid Kasunyatan yang terletak di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Ini didirikan pada tahun 1533 oleh Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Yang ketiga ada Benteng Keraton Surosowan, terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Didirikan antara 1526 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Yang keempat ada Masjid Pacinan yang terletak di Kampung Dermayon di sebelah kiri jalan raya pertama kali ini, yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah, kemudian dilanjutkan Maulana Hasanuddin. Yang terakhir ada Benteng Spilwijck, terletak di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Ini didirikan pada abad ke-17, lebih tepatnya ketika Abu Nasar Abdul Qohar atau Sultan Haji berkuasa di Banten. Jadi kesimpulan yang saya buat adalah kerajaan atau Kesultanan Banten ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin yang adalah anaknya ini resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Perang saudara adalah salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. Perang saudara yang berlangsung di Banten menyisakan ketidakstabilan dan konflik di masa pemerintahan berikutnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Selamat tinggal.